Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Artvlog. Apa kabar? Gue dan pasti sehat nih sekeluarga ya hari ini. Kita hari ini akan mereview sebuah Nissan Terrano 2 pintu, teman-teman. Dan ini sangat spesial juga untuk gue karena ada cerita di mana pada awal gue suka dengan yang namanya dunia speed off-road atau off-road racing itu bermula dari mobil ini. Nah, siapa yang nggak kenal Nissan Terrano, teman-teman? Jadi Nissan Terrano di Indonesia sendiri udah ada dari tahun 95 sampai terakhir di tahun 2006. Dan sudah diproduksi lebih dari 17.000 unit. Tapi kalau di luar negeri, kayak misalnya di Jepang atau di negara lain seperti Amerika Serikat, ini udah ada dari tahun 1985 dan berakhir di tahun 95. Itu berarti kalau di negara lain, begitu Terrano udah selesai di tahun 95, tapi di Indonesia baru di tahun itu mulai dikenalkan ke masyarakat. Nah, sementara kalau kita ngomongin nama dari Terrano sendiri, itu sebenarnya adalah nama yang digunakan di Jepang dan juga di Indonesia. Tapi kalau di Amerika Serikat, itu menggunakan nama Nissan Pathfinder. Kalau kita ngomongin perbedaannya, sebenarnya nggak ada, teman-teman. Relatif hanya perbedaannya di namanya aja. Tapi kalau Pathfinder atau Terrano yang ada di luar negeri, itu ada yang versi 2 pintunya. Seperti yang ada di sebelah kiri gua ini, teman-teman. Jadi Terrano atau Pathfinder yang 2 pintu, itu adanya hanya di tahun 85 sampai 89. Jadi semenjak tahun yang 90-an, itu adanya udah versi yang 4 pintunya semua. Sekarang, kalau kita ngebahas Nissan Terrano atau Nissan Pathfinder yang hubungannya sama dunia balap. Ini selalu suka gue ceritain ya, kalau emang mobil tersebut ada kiprahnya di dunia motorsport atau balap. Jadi untuk Terrano sendiri, itu di kejuaraan Dakar, persisnya Paris-Dakar ya, karena di tahun 80-an namanya masih Paris-Dakar. Itu dia aktif ikut semenjak tahun pertamanya keluar. Jadi dari tahun 85 terus sampai ke tahun 90-an, Nissan Terrano tuh nggak pernah absen di Paris-Dakar. Bahkan sekarang ini karena udah ada kategori baru yaitu Klasik Dakar, di mana peserta itu menggunakan mobil-mobil jadul atau old school, Nissan Terrano itu juga jadi salah satu yang banyak digunakan oleh para peserta di kategori Klasik Dakar. Nah, tadi gue sempat bilang, mobil ini lumayan spesial buat gue, karena gue pertama kali suka sama yang namanya speed off-road atau off-road racing ya, itu di mobil ini mulainya. Jadi gue sempat upload di Instagram beberapa bulan yang lalu, gue nemuin foto waktu gue masih kecil di depan mobil Nissan Pathfinder. Jadi Nissan Pathfinder itu adalah Nissan Pathfinder asli dari Amerika Serikat, yang mana tadinya merupakan juara Baja 500 di sana. Setelah itu dibeli sama orang Indonesia dan digunakan di balap speed off-road di Indonesia. Pas gua ngeliat saat kecil, mobil ini, versi yang udah off-road racingnya tapi ya, ada di lintasan track speed off-road, itu bikin gua akhirnya jatuh cinta dengan yang namanya kejuaraan speed off-road. Ya, karena mungkin juga saat itu teknologi mobil ini yang dimasukin ke Indonesia, boleh dibilang cukup superior ya teman-teman. Jadi dibandingkan dengan mobil-mobil speed off-road yang emang asli buatan Indonesia, modifikasinya, itu masih lumayan terlihat perbedaan teknologinya. Itu dia gue yang waktu itu masih SD, akhirnya jadi jatuh cinta banget teman-teman. Sekarang kalau kita ngomongin untuk desainnya teman-teman. Jadi Nissan Terrano atau Pathfinder yang 2 pintu atau 4 pintu, itu sebenarnya salah satu perbedaannya adalah yang 2 pintu model mukanya masih yang paling awal. Karena kalau yang 2 pintu itu hanya ada di tahun 80-an, dia model grillnya itu masih menggunakan grill seperti ini, di mana perbedaannya logo Nissan-nya ada di pinggir. Karena kalau udah yang 4 pintu, yang udah ada di tahun 90-an, itu udah modelnya yang logonya ada di tengah. Tapi untuk mesinnya, dia ciri-cirinya masih tetap sama dari awal sampai 90-an, yaitu ada 3 buah lubang.
di bagian sini. Sementara teman-teman, buat bagian samping, emang kalau yang di 2 pintu sama 4 pintu, ya udah jelas ya, perbedaannya di jumlah pintu. Udah cukup kelihatan. Walaupun kalau yang 4 pintu, teman-teman juga pasti banyak yang menyadari kalau yang 4 pintunya itu sekilas kelihatan kayak bukan pintu baris kedua. Karena posisi handle-nya untuk buka pintu, dia adanya di pilar C ya. Jadi lumayan menyembunyikan kalau ini pintunya ada 4 di bagian samping. Tapi walaupun ada varian yang 2 pintu dan 4 pintu, tapi kalau kita ngomong dimensi dari mobil ini, terutama bodinya, panjangnya, itu ternyata nggak beda teman-teman. Bahkan wheelbase-nya atau jarak dari ban depan, sumbu ban depan sampai ke sumbu ban belakang, ini juga sama antara yang 2 pintu sama 4 pintu. Tapi yang gue suka, kalau yang 2 pintu ini sebenarnya di bagian kacanya ini. Kacanya modelnya terpisah. Sekilas emang Nissan mau nunjukin kalau ini seperti mobil pickup yang menggunakan kanopi, teman-teman. Jadi emang kalau kita coba untuk ngebikin catnya warnanya beda nih, misalnya di bagian sini agak beda sendiri, emang terlihat kayak mobil pickup yang dipasangin kanopi. Sementara pintu depannya teman-teman, ini juga berbeda ya sama yang 4 pintu. Kalau yang versi 2 pintu, dia pintunya emang agak sedikit lebih panjang. Sementara kalau yang versi 4 pintu, ya kurang lebih dia agak lebih pendekan sedikit ya. Ini sih sebenarnya nggak cuma di Pathfinder atau Terrano aja ya, tapi banyak juga mobil SUV lain yang versi 2 pintu sama 4 pintunya biasanya lebih panjang sedikit di versi yang 2 pintunya. Lanjut teman-teman, kalau buat di bagian belakang, ini antara Pathfinder dengan Terrano, baik 2 pintu maupun 4 pintu, itu relatif juga nggak terlalu ada perbedaan teman-teman. Di sini ada emblem Nissan Pathfinder, terus di atasnya ada variannya atau trimnya yaitu SE dengan menggunakan mesin V6. Jadi untuk yang paling awal, dia trimnya itu emang kalau yang gua tahu itu hanya ada SE aja teman-teman. Tapi mungkin di negara-negara lain karena versinya juga banyak, mungkin ada juga yang variannya bervariasi ya. Tapi sementara kalau yang gua tahu di beberapa negara yang utama masukin mobil Nissan Pathfinder ini, setelah yang tahun 90-an ke atas, pas sudah ada 4 pintu, itu baru hadir berbagai macam trim atau varian yang bisa masyarakat atau pengguna pilih. Kalau buat ngebuka bagian belakang teman-teman, ini dia modelnya liftgate ke atas, tapi dia sebenarnya untuk bagian kaca juga bisa dibuka dari sini. Sementara kalau mau ngebuka full pintunya, tinggal tarik knop atau tuas di sini. Ya, asik banget nih. Wah, mobil klasik yang menurut gua sangat punya historis, terutama dalam membuat gua suka dengan yang namanya balap speed off-road. Lanjut teman-teman, jadi kalau kita ngomongin platformnya, Nissan Pathfinder ini atau Terrano itu sama dengan pickup yang bernama Nissan D21 atau hard body. Ya, dia jadi menggunakan sasis leather frame. Yang bedanya dengan yang versi pickup adalah kalau yang di bagian depan, ini dia suspensinya itu pakai independen dengan batang torsi. Sementara kalau yang belakangnya, dia menggunakan coil spring dengan gardan solid, sementara sistem suspensinya itu 5-link atau multi-link. Jadi ada 4 buah link arm dan ada 1 buah panhard. Kalau ditanya karakternya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, dengan menggunakan batang torsi, kita kalau pakai harian, pakai dalam keadaan slow speed atau nyantai, itu cukup nyaman ya. Lewat jalan yang rusak. Tapi kalau misalnya kita udah bawa agak ngebut, itu mulai berasa mobilnya terlalu ngayun kalau pakai batang torsi. Jadi ya kurang lebih apa ya, kayak Panther kali ya rasanya. Lanjut lagi teman-teman, kalau ngomongin ban sama velg, di Pathfinder atau Terrano ini menggunakan Dunlop Grand Track AT5. Ukurannya sebenarnya kurang lebih yang nggak terlalu jauh ya dari yang ukuran aslinya. Kalau di sini pakai ukuran 30 dengan lebar 9,5. Sementara buat velgnya, ini masih menggunakan velg OEM-nya dari si mobil ini, teman-teman. Walaupun ini udah direkondisi, warnanya udah di-repaint lagi, dan warnanya agak sedikit lebih ke arah antrasit ya, dibandingkan sama aslinya yang lebih ke arah silver. Terus dia juga ada free lock bawaannya, dan modelnya itu yang manual, teman-teman. Jadi kita harus muterin sendiri saat mau off-road,
supaya dia 4WD-nya atau 4x4-nya bisa aktif. Nah, gue sekalian mau sharing sedikit tentang free lock. Jadi free lock itu kan ada yang otomatis, ada yang manual. Kalau otomatis dia akan otomatis mengunci dengan sendiri. Jadi kita nggak perlu repot turun lagi buat ngunci lagi seperti yang manual kayak gini. Tapi kalau yang matic emang biasanya penyakitnya mungkin juga karena udah umur, banyak yang suka udah nggak nyangkut ya, jadi nggak nyeklek gitu. Pada akhirnya yang manual itu emang biasanya lebih bisa diandalkan karena dia sifatnya yang emang lebih bandel ya. Kita puter, lock, habis itu udah kita bisa pakai 4x4-nya. Bismillah, assalamualaikum. Wah, luar biasa teman-teman. Wah, ada sunroofnya, posisi duduknya juga enak banget, dashboardnya khas tahun 80-an, dimana dari looks-nya juga menurut gue tuh sangat nostalgic, dan juga bahan-bahannya yang kurang lebih secara overall masih memperlihatkan kayak mobil yang benar-benar materialnya tuh diutamakan ya, udah nggak dikurang-kurangin gitu dari harga produksinya. Nah teman-teman, kalau ngobrolin si Nissan Pathfinder atau Terrano yang tahun 80-an di luar negeri, itu dashboardnya beda dengan Terrano yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah dashboard yang nggak pernah dinikmati istilahnya sama Nissan Terrano di Indonesia ya. Karena ini adalah dashboard yang emang sebenarnya mestinya ada di Terrano atau Pathfinder. Tapi kalau Terrano yang ada di Indonesia, itu dia justru udah menggunakan dashboard yang generasi berikutnya. Istilahnya dashboard bulat ya. Dashboard yang kalau di luar negeri malah baru ada di generasi yang kedua. Jadi ini adalah salah satu yang paling membedakan. Kalau kita dari luar ngelihat bedanya ya paling cuma 2 pintu. Tapi begitu ke dalam, ini kita baru ngerasain Terrano yang build up. Yaitu dengan dashboard khas di tahun 80-an teman-teman. Nah, ini yang ada di dalam sini yang agak kurang dan ini sebenarnya masih dicari oleh Mas Yudo, ownernya, yaitu pada bagian bezel-less ini, teman-teman. Jadi di bagian tengah sini, dia si panel-panelnya ini sekarang masih sementara di custom, tapi ini yang emang sedang dicari. Karena emang mobil ini masih belum terlalu lama didapat, teman-teman. Tapi buat bagian lain, kayak misalnya setir, terus juga ini ada clinometer sama altimeter, semuanya masih lengkap dan berfungsi teman-teman. Termasuk untuk interior, ini juga masih standar bawaannya ya. Dia modelnya yang suede seperti ini, yang bagian belakang juga masih utuh. Dan, oh ya, ini yang gue bilang tadi, ada sunroofnya. Tapi sunroofnya ini nggak bisa sliding, dia cuma bisa diangkat aja. Dan ini kan nggak ada penutup ya teman-teman. Jadi penutupnya itu terpisah ya untuk nge-cover supaya nggak silo atau panas gitu pas siang. Tinggal diikat aja, tapi sekarang nih lagi posisinya dibuka untuk penutupnya. Sementara buat transmisinya teman-teman, di mobil ini menggunakan otomatis 4 speed. Sementara kalau yang ada di Indonesia, itu Terrano kan menggunakan versi yang manual semua. Sementara transfer case-nya ada di sebelahnya, modelnya dia segaris. Jadi tinggal digeser, naik turun ya, maju dan mundur. Nah teman-teman, sekarang kalau kita bahas buat mesin, ini adalah salah satu mesin yang menjadi primadona di Nissan Pathfinder atau Terrano di luar negeri, yaitu menggunakan mesin bensin yang V6-nya. Lebih tepatnya kodenya adalah VG30i. Nah, jadi VG30i ini adalah mesin injection, tapi teknologinya masih cukup konvensional. Jadi dia modelnya masih menggunakan throttle body injection, teman-teman. Di bagian tengahnya jadi sekilas masih seperti mobil dengan karburator. Kalau buat tenaganya kurang lebih sekitaran 143 HP, torsinya 220 Nm. Kalau dibilang cukup, cukup. Karena kalau kita tahu di Indonesia, itu pakai mesin yang tipenya adalah Z24. Jauh lebih underpower dibandingkan ini, persisnya di sekitar 103 HP, dan dia menggunakan karburator. Tapi sebenarnya kalau versi yang mesin Nissan Terrano di Indonesia, itu dia di luar negeri juga tetap ada teman-teman. Tapi versi yang injeksinya. Jadi untuk di Indonesia, emang Terrano dapat mesin yang paling bawah, habis itu disederhanain lagi. Jadi kalau kita ngerasain Terrano dengan 103 HP,
terus nyobain mesin yang ada di sini V6 dengan 143 HP, pastinya lumayan berasa bedanya. Nah, tapi mesin V6-nya dia masih mengalami upgrade lagi setelah yang tahun 90-an ke atas. Dia udah di-upgrade menggunakan multi-point injection. Sementara masih sama-sama V6, masih sama-sama 3000 cc, tapi HP lumayan, naiknya bisa sekitaran 10 HP, jadi di 153 HP. Nah, ini dia yang menurut gua jadi mesin paling ikonik di Pathfinder atau Terrano generasi pertama. Oke, alhamdulillah teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review singkat dari Nissan Pathfinder atau Terrano versi 2 pintu. Hari ini gue jadi nostalgia lagi, ngingetin masa kecil waktu ngeliat Pathfinder versi balap ini lagi berlaga di lapangan. Alhamdulillah. Gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman gue, Mas Yudo, yang udah membolehkan gue untuk review mobil spesialnya ini. Dan semoga informasi di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin kalau kalian ada yang pengen request untuk gue selanjutnya nge-review Nissan Terrano atau Pathfinder lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita sembari berkenalan, silaturahmi dengan sesama pengguna Terrano yang ada di sini. Kalian bisa tulis di kolom komentar, berasal dari mana aja nih kalian. Dan kita akan ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum.